Karena orang memelihara anjing bukan salah satu maksud daripada tujuan yang 3 tadi, maka bukan kita dari perbuatan yang tidak terpuji dalam agama kita. Dan warga di kampung kita belum bisa untuk melihat orang yang bercadar. Bahkan justru apa yang menjadi larangan daripada larangan Rasul diamalkan di sana. Maka justru tidak hadir. Bertanyalah kepada orang yang ahli dalam masalah agama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini, Ustaz, bagaimana Ustaz sholat di masjid yang di dalam pekarangannya sering saya temukan anjing? Apakah masjid itu tidak dimasuki malaikat? Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada hubungan antara masjid dengan anjing yang berkeliaran di halamannya. Tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Dan itu adalah salah satu kelemahan masyarakat yang hobi memelihara anjing di rumah mereka, hobi pelihara anjing di lingkungan mereka. Padahal anjing harusnya tidak dipelihara. Kecuali untuk 3 hal yang diizinkan syariat. Pertama, menjaga kebun. Kedua, menjaga hewan ternak. Kita memiliki misalkan ada perkebunan atau kita memiliki peternakan, maka pelihara anjing untuk menjaganya itu boleh. Dan yang terakhir, pelihara anjing untuk berburu mencari nafkah. Maka 3 hal ini yang boleh. Selain itu tidak dibolehkan oleh syariat. Nah, di tengah masyarakat yang rajin pelihara anjing, sementara tidak untuk maksud yang 3 itu berbahaya. Karena orang memelihara anjing bukan salah satu maksud daripada tujuan yang 3 tadi, maka akan Allah kurangkan, Allah lenyapkan, Allah hilangkan pahalanya dari amalan setiap hari 1 qirat. Dan 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Bayangkan, amalnya 1 hari hilang sebesar gunung Uhud. Amalnya 1 hari hilang sebesar gunung Uhud. Apabila dia pelihara anjing yang bukan untuk 3 tujuan utamanya, 3 tujuan yang tadi telah disebutkan. Maka masyaallah muslimin, nasihat kita kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, kalau kita sekarang pelihara anjing dan anjing itu bukan untuk 3 tujuan tadi, bebaskan anjing itu, lepaskan dia, jauhkan kita dari perbuatan yang tidak terpuji dalam agama kita. Nah, adapun masjid yang setelah ada pintunya kemudian ada anjing berkeliaran di halamannya, maka ini tidak membuat sholat kita di masjid tersebut batal dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Riri min Bakanbaru. Nah. Yang ana tanyakan di sini, apakah hukum lepas pakai cadar? Karena jika ana pulang kampung, orang-orang kampung masih awam sama sunnah. Nah. Seringkali ana dianggap terlalu berlebihan. Nah. Dan bagaimana sikap ana menghadapi omongan para tetangga tersebut, Ustaz? Syukron, Ustaz. Nah. Cadar, khilaf para ulama di dalam hukumnya. Sebahagian mengatakan hukumnya adalah afdal saja, sunnat, dan tidak wajib. Dan ini pendapat yang ana pilih. Dan sebagian ulama mengatakan wajib. Karena mereka mengatakan wajah adalah bahagian daripada aurat kaum wanita dan wajib untuk ditutup. Wallahu ta'ala alam. Dan ketika kita memahami bahwa wajah tidaklah aurat, sehingga menutupnya bukanlah merupakan kewajiban, namun hanya afdal saja, maka tidak ada masalah ketika kita pulang ke kampung dan warga di kampung kita belum bisa untuk melihat orang yang bercadar, tidak ada masalah kita membukanya, karena memang hanya afdal saja, lebih utama. Dan ketika kita lihat bahwa masyarakat di kampung kita belum siap untuk melihat wanita bercadar, untuk memperhatikan atau melihat ada wanita bercadar di kampungnya, maka tidak masalah. Karena kenapa? Karena kita tidak meyakini bahwa cadar adalah wajib, bahwa wajah adalah aurat yang wajib untuk ditutup. Namun bagi yang berpendapat bahwa cadar adalah wajib dan wajahnya adalah bagian daripada aurat yang wajib ditutup, maka tidak ada baginya ampun kecuali untuk harus berpakai terus. Ya, harus pakai terus karena dia meyakini bahwa wajah adalah bagian daripada aurat dan wajib untuk ditutup. Namun bagi yang berpendapat bahwa cadar itu hanya sunnat, hanya afdal, maka tidak ada masalah baginya suatu saat dia mencopotnya karena memang bukan kewajiban. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya, jazakallahu khairan. Semoga jawaban tadi bisa dimengerti untuk ukti yang bertanya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dari Pak Sulaiman di Jawa Barat. Ya, Bapak Sulaiman.
Bandung, Jawa Barat. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Saya mau menanya Pak Ustadz. nah, Saya kan sering dapat undangan pengajian. ya, Nah, saya nggak pernah datang karena di situ nggak ada mukadimah diawalinya tuh, yang ada diawalinya dengan hadoroh, dengan musik-musik rebana tuh Pak Ustadz. nah, Malah saya sering ikutin kajiannya yang di Asil, kayak Pak Ustadz Maududi, Kesapit Dan yang lain. Lama gitu. Dan yang lainnya. Nah, Apakah saya berdosa nggak Pak Ustadz? baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Sekiranya Bapak yakin dan mengetahui bahwa apa yang disampaikan di kajian undangan tadi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan justru apa yang menjadi larangan daripada larangan Rasul diamalkan di sana, maka justru tidak hadir adalah ibadah. Karena ketika hadir terjadi pelanggaran terhadap syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau kemudian Bapak tahu bahwa yang akan memberikan pengajian adalah orang yang akan mengajak kepada amalan yang dilarang oleh Nabi SAW dari amalan bid'ah misalkan. Dan orang yang tidak mengajak kepada sunnah Nabi SAW. Maka para ulama pun dalam hal ini menyuruh kita untuk tidak menghadiri. Muhammad bin Sirin mengatakan al-ilmu dinun. Ilmu itu adalah agama. Ilmu kita adalah agama kita. Bagaimana kita beragama sesuai dengan bagaimana kita berilmu. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka Anda harus selektif untuk melihat dari siapa kalian belajar ilmu agama kalian. Kalian harus selektif, kalau kata Muhammad bin Sirin, dari siapa kalian belajar ilmu agama kalian. Oleh karena itu bahagian daripada sunnah Nabi SAW adalah perhatian dari siapa kita menimba ilmu agama. Tidak sembarang orang bicara ilmu agama harus kita dengarkan, tidak. Tapi kita harus yakin bahwa kita harus mendengar dari orang yang kita yakin akan mengajak kepada agama yang hak, akan mengajak kepada agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan pemahaman salafus salih. Lalu kita selektif dalam memilih guru, dan itu adalah kewajiban kita. Bukankah Allah berfirman di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang ahli dalam masalah agama. Bukan sembarang orang, bukan sembarang yang berbicara kita boleh duduk dan kemudian kita persembahkan telinga kita untuk dimasukkan ke dalamnya apa yang ingin dia sampaikan, dan boleh jadi apa yang dia sampaikan karena bertolak belakang 180 derajat dengan Al-Quranul Karim. Kadang-kadang kita hadir misalnya di sebuah hal yang memang kita terpaksa hadir, misalnya seperti khutbah Jumat, dan kita mendengarkan hal-hal yang diucapkan oleh khatib 180 derajat berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Namun apa boleh buat? Kita sebagai makmum tidak bisa berbicara. Dan ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, adapun kemudian kita tinggalkan undangan-undangan yang di dalamnya kita tahu terjadi maksiat, dan kita tahu tidak diajarkan agama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita beralih kepada sesuatu yang kita yakin diajarkan oleh orang-orang yang telah menimba ilmu sebelumnya dari para ahli ilmu, seperti ustaz-ustaz yang antum bisa saksikan di stasiun-stasiun sunnah, daripada stasiun televisi sunnah, ustaz-ustaz kita yang masya Allah tabarakallah, mereka duduk di majlis para ahli ilmu, dan kita tahu bahwa mereka benar-benar belajar sekian tahun bersama para ulama di kota Nabi SAW dan yang lainnya. Maka ini adalah sesuatu yang memang kita pilih untuk kita menimba ilmu dari mereka, dan itu adalah kebaikan. Karena kalau kita salah mencari guru, akan salah berilmu, salah berilmu, salah mengamalkan. Wallahu a'lam bissawab.